Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Putri Wardati Zuro dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan tentang perbedaan kurikulum 13 revisi dan kurikulum merdeka untuk memenuhi UAS perencanaan desain pembelajaran. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu definisi dari kurikulum 13 revisi? Oke, saya akan menjelaskan. Kurikulum 13 revisi adalah kurikulum yang digunakan di dalam Satuan Pendidikan Indonesia, yang dimana kurikulum 13 revisi ini tidak merubah perbaikan dari kurikulum sebelumnya dan tidak merubah namanya. Hanya ada 10 perubahan yang menjadi poin utama dalam kurikulum 13 revisi, termasuk dalam perubahan pemerolehan nilai. Oke, selanjutnya adalah definisi dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sendiri lebih dikenal dengan kurikulum prototipe, yang merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten lebih dioptimalkan agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Oke, selanjutnya adalah karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka berbasis project, yaitu untuk mengembangkan soft skill dan kemampuan siswa. Dan selanjutnya adalah berfokus pada materi esensial, sehingga terdapat cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi. Dan yang terakhir adalah memberikan ruang kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan siswa dengan konteks dan muatan lokal. Selanjutnya adalah terdapat beberapa perbedaan mencolok dalam kurikulum 13 revisi dan juga kurikulum merdeka. Yang pertama, pada kerangka dasar, kurikulum merdeka mengembangkan profil pelajar Pancasila pada peserta didik, sedangkan kurikulum K13 revisi landasan utamanya adalah tujuan sistem pendidikan dan standar nasional pendidikan saja. Lalu pada jam pelajaran kurikulum 13 revisi diatur setiap minggu, sedangkan pada kurikulum merdeka diatur setiap tahun. Dan alokasi waktu pada kurikulum 13 revisi diatur setiap minggu dalam semester, sedangkan alokasi waktu dalam kurikulum merdeka diatur secara fleksibel. Selanjutnya adalah kurikulum 13 revisi lebih menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran, sedangkan kurikulum merdeka lebih menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama pada proyek profil pemuda Pancasila. Dan sistem penilaian yang terdapat dalam kurikulum 13 revisi mencakup 3 hal, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Sedangkan dalam kurikulum merdeka tidak ada pemisah di antara ketiga ranah tersebut. Ini adalah perbedaan dalam setiap jenjang. Yang pertama adalah jenjang SD. Pada jenjang SD, kurikulum 13 revisi, pelajaran IPA dan IPS itu terpisah, sedangkan pada kurikulum merdeka, pelajaran IPA dan IPS itu menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Lalu pada jenjang SMP. Pada jenjang SMP, pelajaran di kurikulum 13 revisi, pelajaran informatika merupakan pelajaran pilihan, sedangkan di kurikulum merdeka, pelajaran informatika merupakan pelajaran wajib. Lalu di jenjang SMA, pada kurikulum 13 revisi, semuanya wajib menentukan jurusan, sedangkan pada kurikulum merdeka, jurusan bisa dipilih pada kelas 11. Dan oke, sekian presentasi saya pada hari ini.
Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time!